Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian semua hari ini? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Okey guys, di tema readingan kita kali ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu siapakah dia yang terkejut setelah termimpi atau memimpikan kamu baru-baru ini. Teman-teman, di topik bacaan kali ini kita akan cuba mencari tahu ciri-ciri seseorang yang memimpikan kamu baru-baru ini. Dia begitu terkejut dengan kehadiran kamu ke dalam mimpinya tanpa diduga. Okey teman-teman, tanpa membuang waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini dan perlu saya terapkan bahawa journal reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Gunakan kebijaksanaan kalian dalam menyikapi setiap readingan yang didengarkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakannya dengan menarik energi seseorang ini. Siapakah orang ini yang baru-baru ini termimpikan kamu? Siapakah orang ini yang memimpikan kamu baru-baru ini? Siapakah dia yang begitu terkejut dengan kehadiran kamu ke dalam mimpinya baru-baru ini? Okey teman-teman, kartu pertama ya, Three of Hearts. Saya menangkap orang ini seseorang yang sudah berteman dengan kamu ya, seorang sahabat kamu sendiri. Mungkin juga beberapa di antara dia ini kawan baik kamu ya, atau mungkin orang dari masa lalu kamu yang bersatu dengan kamu lagi baru-baru ini. Apapun yang pasti teman-teman ya, dia mungkin orang baru ataupun orang masa lalu kamu. Dan saya merasakan dia hadir daripada lingkungan pertemanan kalian. Saya menangkap ada ikatan persahabatan yang cukup baik di sini. Seseorang yang sering keluar makan minum dengan kamu, berjalan-jalan dengan kamu, banyak meluangkan waktu dengan kamu. Dan mungkin ya dia tidak pernah menceritakan hasrat di hatinya kepada kamu sehingga termimpikan kamu baru-baru ini. Nah, mungkin ada energi yang seperti itu ya. Dengan kehadiran angka 3 ini teman-teman ya, kamu faham sendiri teman-teman ya. Ada energi yang mungkin ya bercampur dengan penglibatan orang lain. Kita akan lihat lagi. Di sini teman-teman kita ada Jack of Heart yang mengindikasikan seseorang yang bersikap keanak-anakan, tetapi dia seorang yang sangat suka berteman. Mungkin ramai kawan-kawannya. Nah, orang ini teman-teman ya, sama ada usianya masih muda atau dia ini berjiwa muda. Jikalau dia seorang yang sudah agak berusia ya, contohnya mungkin 2-3 tahun lebih tua dari kamu, dia masih lagi berjiwa keanak-anakan. Dia orang yang banyak temannya, suka menghabiskan waktunya dengan kawan-kawan. Cenderung memberikan kamu impresi seperti untuk meluangkan waktu dengan kamu itu agak payah ya. Tetapi ketika dia meluangkan waktu dengan teman-temannya, that's no problem. Sering menghabiskan waktu dengan kawan-kawannya. Dia seorang yang sangat suka akan perhatian yang kamu berikan, dan ada kalanya sedikit sebanyak ya akan memberikan kamu perhatian yang kecil. Kerana jikalau dia tidak memberikan kamu perhatian yang kecil, dia takut kamu akan menghentikan segala perhatian yang dia butuhkan dari kamu. Orang ini berjiwa anak-anak kecil. Orangnya manja, orangnya lembut. Beberapa di antara dia ini agak pendiam dan pemalu orangnya. Mungkin juga ada beberapa di antara dia di sini teman-teman ya. Saya menangkap energi seseorang yang kurang berpengalaman, khususnya dalam percintaan, perhubungannya. Dia orang yang tidak tahu bagaimana untuk memikat hati kamu, seperti itu ya. Orangnya agak naif. Nah, begitu. Tetapi teman-teman, orangnya berjiwa tegas ya. Ada sedikit kelucuan daripada sikapnya, tetapi orang ini orang yang suka berterus terang. Dia tidak suka berdolak-dalih dengan kamu. Jikalau ada hal yang perlu diungkapkan, dia akan ungkapkan secara langsung. Orangnya cukup berterus terang,
Orangnya sangat direct to the point dan dia ada kalanya ketika membuat keputusan teman-teman ya, agak terburu-buru. Mungkin tidak memikirkan akibat ke depannya nanti bagaimana. Beberapa di antara dia di sini mungkin juga seorang janda atau seorang duda. Kita akan lihat lagi ya. Tetapi dari segi mindanya teman-teman ya, dia seorang yang bijak, orangnya pintar. Okey, di sini ada Nine of Diamonds. Wah, benar ya apa yang sudah saya rasakan tadi ya. Beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, masih lagi jomblo, orang yang sangat nyaman dengan dirinya sendiri, sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya, dia mungkin masih lagi belum bernikah atau tidak kembali bernikah. Sangat nyaman dengan dirinya sendiri. Jikalau dia mendapatkan penghasilan, gaji dan keuangan dan sebagainya, akan dihabiskan untuk dirinya sendiri. Kerana beberapa di antara dia di sini mungkin ya, masih belum berkeluarga atau tidak mempunyai pasangan ataupun anak-anak ya. Ini bukan energi yang akan resonate dengan semua orang. Beberapa teman-teman ya, ada di antara si dia ini yang masih lagi single seperti itu. Dan dia cukup nyaman dengan dirinya sendiri. Masalah dia dengan kamu ini apa teman-teman? Dia bukan sahaja seorang yang terlalu bersikap berterus terang ya, ada kalanya cenderung tidak menjaga perasaan kamu ketika mengungkapkan sesuatu ya, tanpa disedari, tetapi kerana dia terlalu nyaman dengan dirinya sendiri, ada kalanya memberikan kamu impresi dia langsung tidak bergantung dengan kamu, membuatkan kamu merasakan kamu ini seperti orang yang tidak penting kerana dia bergantung dengan dirinya sendiri. Orangnya orang yang sangat memandang tinggi ke arah dirinya ya. Dia percaya diri dan merasakan dia mampu melakukan segala sesuatu itu tanpa bantuan orang lain. Tetapi di sini ada ketulusan cinta dan sikap berterus terang dari orang ini ke kamu. Orangnya cukup mandiri, sangat mencintai kebebasannya. Dan saya juga menangkap ada beberapa di antara dia di sini yang pandai mencari uang. Okey teman-teman, di sini ada Seven of Diamonds. Energi seseorang yang penuh dengan perencanaan dan masih lagi menanti. Ada sesuatu yang dia seperti tidak pasti ya, membuatkan dia ini seperti menanti untuk bertindak dengan kamu. Saya tidak tahu sama ada kerana momen itu tidak tepat atau kerana bersebelahan dengan Nine of Diamonds ini, orangnya agak ego. Maka ketika dia ingin melakukan sebuah tindakan kepada kamu, dia akan lebih seperti melayan keegoannya, melayan keras kepalanya. Maka banyak perkara yang tidak dia lakukan ya, untuk kamu di sini. Kemandirian orang ini terlalu berlebihan. Dan dia orang yang seperti, I don't know you guys, sering menunda-nunda pergerakan yang lambat, seperti banyak yang perlu direnungkan dahulu ya. Orang ini orang yang penuh dengan perencanaan masa depan. Beberapa daripada dia mungkin ya sedang menabung seperti itu. Kita lihat lagi ya. Di sini kita ada Jack of Spade yang mengindikasikan seseorang yang cukup santai menjalankan hubungan ini dengan kamu, tetapi ada kalanya dia tidak begitu yakin akan langkahnya ke depan. Seperti apakah langkah ini akan berhasil, seperti sangat berhati-hati. Maka ini menjelaskan lagi ya, mengapa pergerakan daripada si dia ke kamu agak lambat, sering tertunda-tunda. Tetapi dia orang yang seperti sering menjauhkan dirinya ya daripada perkara-perkara yang remeh-temeh, seperti perkara-perkara kecil yang sering menimbulkan pertengkaran. Itu adalah sesuatu yang akan dia elakkan. Jikalau dia merasakan perbualan di antara kalian ini akan mengarah kepada pertengkaran yang kecil, dia akan elakkan atau didiamkan sahaja. Detik ini teman-teman ya, saya menangkap energi seseorang ini yang mungkin sedang stalkingin kamu, atau seseorang yang cukup penasaran, ingin tahu apa yang sedang terjadi di dalam hidup kamu. Saya menangkap energi seseorang yang ingin mengabari kamu tetapi agak kurang yakin dengan langkahnya. Begitu ya. Orang ini seseorang yang mencintai kamu dengan bebas, tetapi dia mengalami sedikit kesukaran untuk berkomitmen. Orang yang sangat sukakan kebebasan teman-teman. Dia tidak suka dikekang ya. Dan dia suka menjalankan sesuatu itu secara santai. Baik teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi. Mengapakah dia termimpikan kamu baru-baru ini? Ataupun mengapakah dia memimpikan kamu baru-baru ini? Mengapakah kamu memasuki ya ke dalam mimpinya sehingga dia termimpikan kamu? Mengapakah kamu memasuki ke dalam mimpinya baru-baru ini? Apakah yang membuatkan dia termimpikan kamu? Okey, teman-teman. Kerana di sini ada Queen of Clubs.
Saya menangkap orang yang benar-benar merasa begitu excited, begitu bahagia, jatuh cinta dengan kamu. Tetapi kerana keegoannya, ada sesuatu yang membuatkan dia seperti menunda dalam mengungkapkan perasaan ini kepada kamu. Sebahagian besar daripada dia di sini, teman-teman, boleh saya katakan orang yang sudah tahu apa mahunya, dia cintakan kamu. Tetapi dari segi tindakan dan pergerakan dia kepada kamu, hal-hal yang dia ungkapkan menceritakan sebaliknya. Dia tidak akan menceritakan yang dia jatuh cinta dengan kamu. Dia membuatkan kamu merasakan yang dia tidak tertarik langsung dengan dirimu. Ada sesuatu yang ingin dia aksikan secara nyata dengan cepat, tetapi saya menangkap energi dia yang sengaja dia lambatkan. Sesuatu yang memberikan saya impresi sesuatu yang dia tahan, guys. Ada sesuatu yang dia tahan di sini agar tidak memperlihatkan rasa sebenar dia kepada kamu. Nah, maka mungkin ini boleh menjelaskan mengapa ketika dipendamkan, disimpan perasaan ini membuatkan dia terbawa kamu ke dalam mimpinya. Setiap kali dia membayangkan kamu seperti gambar rabbit ini yang akan melompat dengan begitu ceria dan happy. Ada excitement, ketertarikan yang begitu kuat. Orang ini benar-benar jatuh cinta dengan kamu. Dia merasakan dia begitu tertarik, couldn't believe it sukar untuk dipercayai yang dia begitu tertarik dengan dirimu. Ketika kartu ini diletakkan bersebelahan dengan Three of Heart, ada gangguan-gangguan lain yang juga dapat dilihatkan di hubungan kalian ini. Okey guys, kita akan lihat lagi. Seperti apakah energi kamu ke dia detik ini? Seseorang yang baru-baru ini memimpikan kamu. Seperti apakah energi kamu ke dia detik ini? Mungkin ada penjelasan dari pihak kamu yang dapat kita lihatkan mengapa kamu hadir ke dalam mimpinya. Wow, di sini ada Jack of Spade. Saya menangkap seperti saya tidak tahu, teman-teman ada sedikit energi yang masih lagi stalkingin orang ini. Tetapi energi yang lainnya memberikan saya gambaran seperti menarik diri. Ada yang ingin kebebasan, mulai menarik diri, mulai cuekin orang ini Tetapi walaupun kamu cuekin dia, mungkin jarang mengabari, tidak lagi berkomunikasi seperti sebelum ini, mulai bertindak dengan membebaskan diri kamu, tetapi kamu masih lagi memantau sosial medianya, masih lagi mencari tahu mungkin melalui kawan-kawan kamu. Beberapa yang lain saya menangkap energi yang masih lagi menanti. Tidak mahu terburu-buru membuat sebuah keputusan untuk melihatkan ke depannya bagaimana dengan orang ini. Apakah dia masih memiliki rasa? Saya menangkap ada banyak energi penasaran dari kamu di sini tentang orang ini walaupun sebahagian daripada kamu di sini cuba mendiamkan dia. Beberapa yang lain sepertinya hanya menjalankan saja apa yang sedang berjalan detik ini. Hanya menjalankan saja, tidak mempunyai sebarang ekspektasi. Tetapi saya menangkap ada sebahagian daripada kamu yang mulai seperti agak santai dan mulai membebaskan diri. Okey teman-teman, di sini ada Nine of Spade yang mengindikasikan, saya tidak tahu, situasi seperti ini agak berat Ini sama ada energi kamu atau dia yang saling memimpikan satu sama lainnya. Di waktu malam, sama ada kamu atau dia sukar melelapkan mata. Kerana di sini mungkin orang ini masih mencintai kamu dan di sini kamu seperti not sure apakah hubungan ini akan diteruskan atau kamu perlu memantau situasi dahulu. Seperti ada rasa sayang untuk pergi meninggalkan pada waktu yang sama, menanti seperti ini juga tidak akan mendatangkan sebarang kebaikan. Maka di sini sehingga terbawa ke dalam pikiran kamu setiap malam sebelum tidur. Dan saya dapat menarik energi ini daripada kedua-dua belah pihak yang kepikiran terus. Ada yang mengalami mimpi-mimpi yang buruk, memikirkan satu sama lainnya berpanjangan, guys. Nah, ini mungkin menjelaskan mengapa sehingga dia terbawa ke dalam mimpi. Kamu hadir ke dalam mimpinya kerana banyak yang dia pikirkan tentang kamu sebelum dia tidur. Nah, kamu di sini teman-teman mungkin merupakan perhentian terakhir si dia sebelum dia melelapkan matanya. Nah, kita cari tahu lagi dengan sedikit dalam ciri-ciri orang ini. Kita cuba telitikan lagi. Ciri-ciri orang ini dan siapakah dia sebenarnya yang termimpikan kamu, memimpikan kamu baru-baru ini. Kamu yang hadir di dalam mimpinya. Siapakah orang ini?
Okey teman-teman, orang ini orang yang agak tertutup, orang yang berilmu pengetahuan, dia mungkin seorang pensyarah, seorang guru dan sebagainya, tetapi dia orang yang berilmu pengetahuan. Tetapi teman-teman, orang ini orang yang sangat tertutup. Ada kalanya banyak mendiamkan kamu. Ketika ditanya, dia juga tidak semestinya akan menjawab semua soalan kamu, tetapi orang ini orang yang sangat pintar, orang yang cari tahu, orang yang banyak ilmu. Banyak perkara yang dia ketahui kerana dia orang yang sentiasa suka mencari tahu. Kita akan lihat lagi ya, orang ini mungkin sangat suka membaca surat khabar ya, membaca melalui HP handphonenya dan sebagainya. Di sini saya menangkap orang ini orang rumahan yang suka menghabiskan waktunya di rumah. Kartu ini juga memberikan saya gambaran tiba-tiba ya. Dia mungkin seseorang yang memiliki rumah sebesar ini tetapi tinggal bersendirian. Menurut si dia, keluarganya besar tetapi tidak ada keluarga terdekat. Nah, seperti itu. Atau dia mewarisi sebuah rumah yang cukup besar dan dia sentiasa pulang ke rumah ini untuk menjaganya. Mungkin orang tuanya sudah tidak ada dan dia sangat bertanggungjawab untuk menjaga ya rumah ini dengan baik. Saya menangkap orang ini sangat mementingkan privasinya dan orang yang sangat tertutup. Perihal keluarganya adalah sesuatu yang amat jarang sekali ya dia ceritakan kepada kamu. Dia lebih mengetahui latar belakang kamu ketimbang kamu yang mengetahui latar belakangnya. Okey teman-teman, di sini ada energy clouds ya. Saya menangkap detik ini pikirannya sangat galau. Sangat memikirkan kamu, sangat memikirkan kenyamanan yang hilang yang dia rasakan dengan kamu. Di sini dengan kehadiran clouds ini juga memberikan saya pikirannya yang sedang abu-abu, pikirannya sedang tidak jelas. Dia tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di hubungan kalian. Jikalau kamu di sini ada yang mendiamkan dia, menjauhkan diri, ini timbul sebuah tanda tanya di pikirannya. Dia seperti ada energi susah hati ya, energi yang mellow, energi yang tidak bersemangat, energi keputusasaan, energi frustasi, sedikit cemburu, ada juga sedikit kemarahan yang timbul di pikirannya detik ini. Dan segala sesuatu yang dia pikirkan ini selalu dipikirkan di rumah. Ketika dia pulang dari kerja ya, ketika dia berseorangan, dia akan mulai menyerap semua energi ini. Seperti ada energi bingung detik ini, tidak tahu apa yang terjadi di hubungan kalian. Jikalau terdapat perubahan di antara kamu dan dia, ini sesuatu yang dia sedang tanyakan. Sedang ada tanda tanya yang cukup besar di pikirannya. Apa yang terjadi sebenarnya? Unsure of what's going on. Dan dia sering memikirkan ini ketika dia berada di rumah. Orang yang banyak memikir. Teman-teman, di sini ada energi fox ya. Saya menangkap dengan begitu jelas ya, kerana ada angka 3 dari tadi. Sama ada dia orang ketiga kamu, sama ada dia diposisikan sebagai orang ketiga, atau sebaliknya ya. Orangnya orang yang sangat pintar, orangnya sangat rajin, dan sangat baik dari segi pekerjaannya. Orang yang skillful. Tetapi saya menangkap orang ini yang saya tidak tahu apa yang sedang dia tutupin di sini. Ada sesuatu yang dia manipulasi sudah sejak sekian lama ya, sehingga membuatkan kamu tidak jelas apakah dia benar-benar serius mencintai kamu ataupun tidak. Kerana energi yang dia berikan kepada kamu ini putar-putar ya, abu-abu. Maka you are not sure. Apakah benar sekejap merasakan dia mencintai kamu, mengejar kamu, sebentar lagi kamu merasakan dia cuekin kamu. Apa yang terjadi sebenarnya? Orang ini seperti memainkan pikiran kamu. Dan dia mempunyai banyak taktik dan cara untuk melakukan ini. Orang ini sering melakukan pekerjaan yang sama, doing something like 9 to 5 setiap hari. Sesuatu yang membosankan ya, hidupnya agak monoton. Dan dia sama ada bertanggungjawab ke atas dirinya sendiri atau bertanggungjawab ke arah keluarganya. Nah, di sini teman-teman, senang ya untuk melihatkan kepada gambar kapal ini dengan mudah menjelaskan mungkin beberapa di antara kalian long distance relationship. Ada yang agak bosan ya ketika saya menceritakan kartu ini ya, orang yang bekerja di laut, orang yang bekerja dengan kapal, orang yang tinggal di laut. Saya merasakan ini penjelasan yang agak bosan ya. Begini teman-teman, sebenarnya this card is very deep ya, tetapi ada kalanya ketika saya ingin mempercepatkan bacaan ya, maka saya bacakan yang basic sahaja. Tetapi sebenarnya teman-teman, selain daripada long distance relationship, orang ini sentiasa ya
membuatkan kamu ternanti-nanti. Proses hubungan kalian ini sudah panjang, tetapi tidak ada kepastian. Orang ini banyak membuatkan kamu ternanti-nanti. Beberapa di antara dia ini mungkin kru kapal, bekerja di laut, sering berpergian. Maka sukar untuk bertemu dengan kamu. Ketika dia pergi lagi, kamu akan terpaksa menanti waktu yang lama sebelum bertemu lagi. Nah, di sini gambaran hebat yang saya dapatkan Hubungan kalian ini sentiasa dilanda oleh ombak. Banyak rintangan dan hambatannya. Nah, teman-teman, begini. When we look at this card guys, walaupun prosesnya panjang, apa yang perlu kamu fahami? Kapal ini hanya mempunyai satu tujuan, iaitu fokus ke destinasinya. Nah, walaupun terumbang-ambing di laut dilanda badai dan sebagainya, fokus kapal ini adalah untuk menuju ke destinasinya. Iaitu siapa, teman-teman? Iaitu kamu. Walaupun prosesnya panjang, destinasinya hanyalah satu, menuju ke arah destinasinya, iaitu kamu. Di sini kamu tahu, ketika berpergian, ketika long distance relationship seperti ini, banyak beban yang perlu dia tanggung. Merasakan kesepian tanpa kamu, berjauhan dengan kamu, dan of course, ada rasa rindunya. Tetapi ketika kartu ini hadir di sebelah Fox, saya merasakan orang ini sudah mengandalkan pelbagai cara untuk bertemu dengan kamu, tetapi mungkin ada yang tidak berjaya. Apa yang perlu kamu fokuskan hanyalah satu, bukan kru kapal, bukan bekerja di laut, tinggal berdekatan di tepi pantai Kapal ini hanya mempunyai satu fokus. Walaupun terumbang-ambing begitu perjalanannya, fokusnya adalah ke destinasinya, dan destinasi itu adalah kamu. Itu yang perlu kamu fokuskan. Pelbagai cara yang sudah dia cuba untuk mendekati kamu, datang kepada kamu, tetapi mungkin ada yang tidak berhasil. Nah, ini yang membuatkan dia kepikiran terus. Mungkin ada yang perlu travelling begitu jauh untuk datang berjumpa dengan kamu. Maka ini menjelaskan mengapa baru-baru ini sehingga kamu termasuk ke dalam mimpinya dia. Ketika tidak dapat menggapai kamu dari kejauhan, maka the only thing this person can do is to dream about you. Di sini teman-teman, wow, benar ada kartu mountain. Banyak hambatan di hubungan ini. Proses hubungan kalian ini akan panjang. Kamu perlu bersabar jikalau kamu benar-benar mencintai orang ini. Setakat ini kalian banyak berkomunikasi mungkin menggunakan internet, social media dan sebagainya. Tetapi pertemuan itu adalah sesuatu yang masih lagi cuba dia upayakan. Seperti itu Wow, di sini teman-teman, fokus orang ini benar-benar ke arah kamu Cukup galau memikirkan kamu sekali. Saya menangkap di sini ada Divine Feminine. Ketika hadirnya kartu Divine Feminine, ini lebih ke arah matlamat peribadi, teman-teman. Baik dia seorang wanita atau dia seorang lelaki yang Divine Feminine, ada matlamat peribadi yang sedang dia terapkan di hatinya. Matlamat peribadi itu apa, teman-teman? Berbeza dengan Divine Masculine yang lebih menerapkan kepada matlamat luaran. Tetapi ketika kamu mendapat kartu Divine Feminine, dia lebih menerapkan ke arah matlamat peribadinya, iaitu fokusnya satu, ke arah kamu, memikirkan kamu, bagaimana dapat mendekatkan dirinya kepada kamu, memperbaiki hubungan ini dan benar-benar datang bertemu dengan kamu. Matlamat dan destinasinya hanya satu, iaitu kamu. Orang ini lemah lembut. Jikalau dia seorang wanita, very feminine. Jikalau dia seorang lelaki, dia orang yang sangat lembut dengan kamu. Okey teman-teman, kita akan lihat lagi setelah melihatkan sedikit sebanyak ciri-cirinya, kita lihatkan apakah yang menyebabkan dia sehingga termimpikan kamu di sini. Selain daripada energi ingin datang mendekati kamu, mungkin ada yang berjauhan dan sebatas berkomunikasi yang sudah sekian lama. Orang ini mungkin benar-benar ingin mewujudkan sebuah pertemuan. Nah teman-teman, selain daripada ciri-ciri dan sedikit sebanyak cerita tentang si dia, kita lihatkan apakah yang menyebabkan dia sehingga memimpikan kamu baru-baru ini. Wow, di sini kerana orang ini sudah lama menanti, guys. Sudah lama merindukan kamu, menanti sebuah kesempatan untuk mendapatkan kamu lagi mendekatkan dirinya dengan kamu, ingin datang mencari kamu. Ini seperti sudah ada kerinduan yang berlebihan dan dia sentiasa menantikan kesempatan itu. Wow, kerana dia kecewa. Ada kekecewaan dan kesedihan di hatinya detik ini.
setelah merindukan kamu, tidak dapat datang mendekatkan dirinya dengan kamu kerana mungkin ada hambatan ya, sewaktu travelling yang panjang. Ini mungkin merupakan proses yang melibatkan banyak wang dan sebagainya, atau ada hambatan-hambatan lain yang membuatkan dia tidak bisa untuk datang kepada kamu ya, membuatkan dia cukup kecewa. Bersebelahan dengan Two of Cups di sini memberikan saya gambaran ya, ada sesuatu perubahan yang terjadi di hubungan kalian ini ya, yang membuatkan dia sangat kecewa detik ini. Menanti dan menanti, mungkin tidak ada kabar berita dari kamu. Seperti itu. Teman-teman, orang ini masih lagi ingin berdamai dengan kamu. Masih ada memori-memori di antara kalian yang benar-benar dia pegang close to his heart, close to her heart. Dia memegang erat kepada segala sesuatu yang kamu berikan. Memori terindah itu terhasil dengan kamu. Sudah banyak memori yang tercipta di antara kalian. Sama ada kalian jarang bertemu, tidak pernah bertemu dan sebagainya. This person really cherish you. Itu yang saya lihat di sini ya. Dan di sini teman-teman, of course orang ini tidak dapat tidur malam ya, memikirkan kamu, memikirkan memori di antara kalian, dan dia sedang memikirkan cara untuk berlayar ya, untuk datang mencari kamu. Mungkin proses ini agak sukar untuk dia datang, mungkin melibatkan kos yang besar atau perjalanan yang jauh. Atau ada di sini beberapa ya, so near yet so far. Mungkin juga ada yang tinggal berdekatan, tetapi kerana ada hambatan-hambatan tertentu, membuatkan kalian walaupun tinggal berdekatan, kerana hambatan ini ya, membuatkan kalian merasakan seperti hubungan long distance relationship. Sudah dekat, tetapi masih merasakan kejauhan. Nah, ada energi itu. Di sini teman-teman, setelah dia begitu merindukan kamu, ketika kamu menjadi perhentian terakhirnya, setiap kali sebelum dia melelapkan mata, ini menjelaskan mengapa kamu hadir atau terbawa kamu ke dalam mimpinya. Overthinking orang ini ya. Wow, di sini teman-teman, saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Mungkin juga ada penglibatan keluarga atau orang sekitar yang tidak mendukung kalian. I don't know ya, mungkin ada gosip-gosip orang yang tidak mendukung, memburukkan lagi salah faham yang sudah sedia ada. Kamu tahu teman-teman, ketika penglibatan 2, 3 atau 5 orang yang lain, ini boleh merosakkan suasana yang baik di antara kamu dengan orang ini. Jangan pikir ya, keluarga atau orang sekitar kamu tidak memainkan peranan. Ada kalanya, how to say this ya, it's not like the more the merrier teman-teman. Saya lebih merasakan jika terdapat lebih daripada 2, 3, 5 orang teman-teman, ini lebih memburukkan keadaan ya. Campur tangan orang lain juga mungkin sangat memburukkan keadaan ataupun situasi kalian. Contohnya, ketika dia ingin datang mendekati kamu, mungkin ada bisikan-bisikan ataupun omongan ya dari orang sekitar yang memberitahu dia ini dan itu, bermacam-macam yang dia dengarkan sehingga tidak jadi untuk datang bertemu kamu. Banyak pergolakan di sini, banyak rintangan dan halangan yang perlu dia tempuhi untuk datang mendekatkan dirinya dengan kamu. Dan dia sedang memikirkan cara. Despite having all this trouble, walaupun ada isu-isu seperti ini, dia benar-benar cuba mendamaikan situasi kalian. Dia cuba fokus ke arah kamu. Seperti kapal ini, walaupun terumbang-ambing ya di lautan, fokusnya hanya satu, ke destinasinya. Mungkin terumbang-ambing ya, prosesnya panjang, tetapi akhirnya akan sampai juga ke destinasinya. Fokusnya kepada kamu, matlamat pribadi, divine feminine. Apakah lagi yang membuat kamu ya hadir ke dalam mimpinya? Kerana detik ini teman-teman ya, saya merasakan jiwanya yang sedang bergejolak. Kerana King of Heart ini hadir bersebelahan dengan Five of Clubs. Saya merasakan orang yang sedang berkonflik batin. Sesuatu yang membuatkan posisinya bergoyang-goyang detik ini dengan kamu. Dia mulai seperti tidak yakin apakah masih ada cinta daripada kamu ataupun kamu di sini sudah berubah. Ketika banyak soalan yang tidak terjawab, ini membicarakan atau menjelaskan mengapa kamu hadir ke dalam mimpinya baru-baru ini. Terlalu overthinking sehingga terbawa kamu ke dalam mimpinya. Detik ini teman-teman, saya menangkap ya energi seseorang yang benar-benar cuba mengandalkan logikanya, berfikir secara logical, berfikir secara lebih liberal ya, tidak begitu beremosi untuk mendapatkan jawapan yang tepat. Dia merasakan ada sesuatu yang terlepas pandang di sini dengan kamu.
dan dia ingin memikirkan cara dengan sematang-matangnya, menggunakan kepintaran dia untuk mengkaji apa yang terjadi di antara kalian. Ada perasaan bersalah di sini dan juga perasaan seperti apakah kerana dia terlalu mementingkan kebebasannya, hidup solonya sehingga menyampingkan kamu. Sehingga kamu di sini terumbang-ambing tidak tahu ya sama ada ingin memberikan kesempatan ini kepada dia lagi atau menarik diri. Kerana orang ini sangat mencintai kebebasannya dan ada kalanya privacy-nya is everything. Dia sanggup menyampingkan kamu, menepikan kamu ya agar dia dapat privasinya, melakukan apa pun yang ingin dia lakukan. Setelah proses yang panjang ini turut menyedarkan dia where things go wrong. Dia mulai tersedar. Ada sesuatu yang menyentuh hatinya ya. Dan dia begitu terkejut ketika kamu hadir ke dalam mimpinya. Okay guys, zodiak terkuat yang terlihat di sini hari ini ya. Kerana saya menggunakan kartu remi ini yang berbeza, kita tidak ada major arcana. Tetapi daripada simbol-simbol ini ya, saya lebih menangkap ke arah simbol zodiak berelemen air ya, Pisces, Cancer, Scorpio, juga zodiak berelemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Kita juga ada zodiak berelemen tanah, Capricorn, Taurus, Virgo. Yang paling kurang ya, ataupun sedikit teman-teman ya, zodiak berelemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Terdapat 2 kartu di sini ya, yang diperlihatkannya zodiak berelemen Aries, Leo, Sagittarius. Ini lebih ke arah Aries and Leo. Aries and Leo lebih kuat ya ketimbang Sagittarius, seperti itu. Baik teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi ya. Berlandaskan mimpinya tentang kamu. Apakah yang ingin dia realisasikan secara nyata? Nah, sebentar tadi hanyalah sebuah mimpi ya. Kamu hadir ke dalam mimpinya. Berlandaskan mimpi ini. Setelah dia terbangun daripada mimpinya, melihatkan kamu dengan begitu jelas dan nyata. Berlandaskan mimpi ini. Apakah yang ingin dia realisasikan secara nyata tentang kamu? Berlandaskan mimpi ini. Aduh, berputar belik lidah saya ya. Wow, di sini ada divine masculine. Kini masculine ini bergerak untuk mendapatkan kamu ya. Okey, di sini ada ring. Yes, teman-teman. Dia mulai berfikir dengan serius untuk mendapatkan kamu. Ketika dia menyedari ada perubahan atau mungkin ya kalian sudah semakin berjauhan, hubungan yang mendingin. Kini dia merasakan dia perlu bertindak dengan lebih serius untuk mendapatkan kamu dan tidak berputar-putar memberikan kamu energi yang serupa. Nah, benar ya teman-teman. Di sini ada gambar stok seseorang yang ingin terbang pergi, mendekatkan dirinya dengan kamu. Dia tidak mahu lagi berterusan ya, menyendiri dan menjalankan kehidupannya yang penuh dengan kesepian. Secara nyata berlandaskan mimpi tentang kamu ini, dia mulai ingin ataupun tergerak untuk melakukan sebuah pergerakan yang pasti. Orang ini masih lagi tertarik dengan kamu secara seksual. Sangat tertarik, sangat jatuh cinta dengan kamu. Dan dia sedar, no excuse, dia perlu bekerja dengan lebih keras untuk mengupayakan, untuk mewujudkan pertemuan ini. Jikalau keuangan merupakan hambatan, jikalau ada hambatan-hambatan yang lain, ini sesuatu yang perlu dia upayakan, perlu dia singkirkan, perlu dia selesaikan dengan cepat. Berlandaskan ya, gerakan di hatinya ini yang begitu tertarik dengan kamu, begitu jatuh cinta dengan kamu, saya boleh pastikan, dia akan mulai upayakan ini dengan secara pasti, dengan secara nyata. Ini yang akan dia realisasikan ya dalam waktu dekat ini dengan pasti. Okey teman-teman, berlandaskan sebuah mimpi, kini dia akan menjadikan pertemuan kalian sebuah kenyataan. Kita lihatkan lagi. Kata-kata dari hati apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini? Berlandaskan mimpi si dia tentang kamu ya. Berlandaskan mimpi si dia tentang kamu. Apakah mungkin ada kata-kata galau yang ingin ya dia sampaikan kepada kamu detik ini? Kerana saya melihatkan energinya yang begitu galau tadi ya. Kita cuba lihatkan. Wow guys. Me plus you equals to power couple. Menurut si dia, tidak ada yang lebih hebat ketimbang kamu dan dirinya jikalau dikombinasikan. Dia tidak merasakan ada pasangan yang lebih hebat ketimbang dirimu.
kamu pasangan pasti, belahan jiwa cinta sejati yang menurut si dia, pasangan hebat. Tidak ada orang lain yang dapat menggantikan posisi kamu kerana hanya kamu dan dia yang boleh menjadi pasangan yang sehebat ini. Seperti itu ya. I can't wait to see you again. Benar ya teman-teman? Ada keupayaan di hatinya, ketegasan di hatinya untuk cepat-cepat datang mencari kamu lagi. Sesuatu yang perlu dia upayakan untuk mewujudkan, merealisasikan mimpi ini sebagai sebuah kenyataan. You make me feel like a kid again. Nah, seseorang yang berjiwa keanak-anakan kerana dia sentiasa merasakan ya, kamu sering memberikan perhatian dan dia sering merasakan dia ini disayangi. Begitu disayangi, diberikan perhatian oleh kamu, maka orang ini akan sentiasa ya berharap dengan kamu di sini, dan kamu sentiasa mewujudkan jiwa muda di hatinya, membuatkan dia merasakan begitu muda lagi. I love that I can be myself around you. Dia sangat menghargai ya, kerana hanya kamu dapat mewujudkan kenyamanan ini di dirinya. Dia tidak pernah merasakan dia dapat menjadi dirinya seperti dirinya sendiri dengan orang lain, tetapi dia dapat menjadi the authentic self dengan kamu di sampingnya. Nah, ini merupakan fondasi yang cukup kuat sebenarnya teman-teman ya, yang membuat dia seperti terikat dengan kamu. I'm a latter person. Because of you, I feel more optimistic and full of life. Selama ini teman-teman agak sukar untuk dia mengungkapkan perasaannya. Tetapi kerana kehadiran kamu di dalam dirinya, dia menjadi orang yang lebih terbuka. Nah, kartu pertama yang hadir tadi sudah memperlihatkan ya, buku, energi buku seseorang yang tertutup, sukar untuk mengekspresikan. Tetapi setelah dia mengenali kamu ya, dia dapat bersikap lebih terbuka. Lebih banyak yang dapat dia ceritakan, sharing ya, curhat dengan kamu di sini kerana kamu memberikan dia kenyamanan tersebut untuk lebih membuka dirinya, dan hidupnya mulai lebih bersemangat. Sebelum ini teman-teman, orang yang tertutup seperti dirinya, dia sukar seperti to live life in the fullest ya, tetapi dengan kamu dia dapat menjadi dirinya dan dia benar-benar menikmati kehidupan detik ini kerana kenyamanan yang kamu berikan. Baiklah teman-teman, kita buka beberapa zodiak hari ini ya. Yang kita gunakan yang besar ini agar senang dilihat ya. Siapakah si dia ini teman-teman? Yang termimpi atau membawa kamu ke dalam mimpinya. Kita cuba lihatkan ya. Wow, I don't know why ya. It very close. Hampir-hampir spelling out ya. The name John, Johnny, seperti itu ya. Sangat hampir ya. Mungkin juga ada beberapa di antara kalian yang berdealing dengan seseorang daripada ibu kota Malaysia ya. Ibu negara Malaysia iaitu Kuala Lumpur. Mungkin ada ya, KL. Atau mungkin orang ini sama ada bekerja di Kuala Lumpur, ataupun kamu atau dia yang ingin ya berada di Kuala Lumpur kini ingin pergi ya, berjumpa dengan kamu, seperti itu ya. Ada juga yang mungkin ya, yang sedang view video ini daripada New York, NY. Okay guys, letter F, Q, D, C, O, J, H, N, Y, almost spelling out Johnny ya. UP di atasnya, KL, XT, R, dan W. Ini mungkin inisial kamu, ini mungkin inisial si dia. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk fun reading kali ini. Seseorang yang terbawa kamu ke dalam mimpinya sehingga benar-benar membuatkan dia kaget sekali ya. Seseorang yang tersedar, dia perlu melakukan sesuatu, merealisasikan mimpinya ini sebagai sebuah kenyataan. Teman-teman, apapun yang terjadi, yakinilah akan doa-doamu and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.